Tanggal 3 Desember merupakan hari yang punya makna khusus bagi warga Departemen Pekerjaan Umum. Karena pada tanggal tersebut 57 tahun yang lalu terjadi peristiwa bersejarah. Gugurnya 7 orang karyawan yang berjuang mempertahankan markas Departemen PU di Kota Bandung yang dikenal sebagai Gedung Sate. Peristiwa ini kemudian dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Gedung 5 dan pemuda atau pegawai Departemen PU karena mereka sadar bahwa gedung tersebut pada waktu itu dipergunakan sebagai kantor pusat departemen. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, para pemuda pegawai Departemen Pekerjaan Umum tidak mau ketinggalan dengan pemuda-pemuda lainnya di Kota Bandung. Mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi segala kemungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta mengganggu kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Jiwa dan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari para patriot muda ini kemudian dihimpun dan disalurkan dalam satu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama Gerakan Pemuda PU. Mulanya gerakan pemuda ini hanya menghadapi sam kekuatan lawan, yaitu tentara Jepang. Namun, dalam akhir bulan September 1945, di tanah air ini mulailah mengalir tentara sekutu yang katanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lututnya Jepang pada sekutu. Mulanya gerakan pemuda ini hanya menghadapi sam kekuatan lawan, yaitu tentara Jepang. Namun, dalam akhir bulan September 1945, di tanah air ini mulailah mengalir tentara sekutu yang katanya ditugaskan untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan tawanan perang akibat bertekuk lututnya Jepang pada sekutu. Sumpah Setia. Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, Kota Bandung Sekutu yang diikuti oleh Serdadu Belanda dan Nica. Sejak saat itu, suasana Kota Bandung menjadi semakin tidak aman. Sejak itu pula, gerakan pemuda perjuangan harus berhadapan dengan tentara Jepang dan tentara Sekutu Belanda dan Nica. Gedung Sate telah berhasil diambil alih oleh gerakan pemuda PU dari tangan Jepang. Kewajiban mereka selanjutnya pada saat itu adalah mempertahankan dan memelihara apa yang telah diambil alih. Itu jangan sampai direbut kembali oleh musuh. Untuk dapat menyusun pertahanan yang kompak, maka gerakan pemuda ini lalu membentuk suatu seksi pertahanan yang dipersenjatai seperti granat, beberapa pucuk, bedil, dan senjata api lainnya hasil rampasan dari tentara Jepang. Sumpah Setia. Tepatnya tanggal 4 Oktober 1945, Kota Bandung dimasuki tentara sekutu yang diikuti oleh Serdadu Belanda dan Nica. Sejak saat itu, suasana Kota Bandung menjadi semakin tidak aman. Itu pula gerakan pemuda pejuang harus berhadapan dengan tentara Jepang dan tentara sekutu Belanda dan Nica. Dengan semakin gawatnya situasi pada saat itu, para pegawai dari kantor pusat DP di bawah pimpinan Menteri Muda, Perhubungan dan Pekerjaan Umum IR Pangeran Nur pada tanggal 20 Oktober mengangkat sumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Hampir setiap hari kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum dikacau oleh tentara sekutu atau Belanda atau Nica akibat para pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang. Oleh karena itu, pada mulanya semua pegawai Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum diperkenankan untuk tidak masuk kantor selama situasi belum aman, kecuali para pegawai yang memang diserahi barang-barang milik negara yang ada di dalamnya. Tugas yang berat ini mereka terima sebagai suatu kewajiban yang mulia yang akan dilaksanakan dengan taruhan jiwa dan raga. Terjadinya peristiwa pada tanggal 24 November 1945 di bagian utara kota, meletus suatu pertempuran yang hebat. Penduduk sekitarnya banyak yang mengungsi ke kota lain yang keadaannya masih aman. Waktu itu, Gedung Sate dipertahankan oleh gerakan pemuda PU yang diperkuat oleh satu pasukan badan perjuangan yang terdiri lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Tetapi bantuan yang diberikan itu tidak lama.
Karena pada tanggal 29 November 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari markas pertahanan Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Tanggal 3 Desember 1945, jam 1 pagi waktu itu, kantor Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum di Jalan Diponegoro 22, Bandung yang dikenal dengan Gedung Sate itu hanya di persekutu atau Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern. Walaupun demikian, petugas yang mempertahankan Gedung Sate ini tak mau menyerah begitu saja. Mereka mengadakan perlawanan mati-matian dengan segala kekuatan yang dimiliki.